Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami menunjukkan hasil kerja kelompok kami. Kerajaan Jambi. Pertama, pendiri Kesultanan Jambi adalah Syekh Ahmad Salim bin Syekh Sultan Al-Arifin Said Ismail. Kesultanan Jambi adalah sebuah kerajaan Melayu Islam yang pernah berdiri di Provinsi Jambi, Indonesia. Berdirinya Kesultanan Jambi bersamaan dengan bangkitnya Islam di wilayah Jambi. Pada 1616, Jambi merupakan pelabuhan terkaya kedua di Sumatera setelah Aceh, dan pada 1670 kerajaan ini sebanding dengan tetangga-tetangganya seperti Johor dan Palembang. Dan ini beberapa silsilah Sultan Jambi. Dan ini adalah gambar peta Kerajaan Kesultanan Jambi. Proses terjadinya Kerajaan Jambi. Wilayah Jambi dulunya merupakan wilayah Kerajaan Melayu dan kemudian menjadi bagian dari pendudukan wilayah Sriwijaya yang berpusat di Palembang. Pada akhir abad ke-14, Jambi merupakan vasal Majapahit dan pengaruh Jawa masih terus mewarnai Kesultanan Jambi selama abad ke-17 dan ke-18. Berdirinya Kesultanan Jambi bersamaan dengan bangkitnya Islam di wilayah Jambi pada tahun 1616. Jambi merupakan pelabuhan terkaya kedua di Sumatera setelah Aceh. Dan pada 1670 kerajaan ini sebanding dengan tetangga-tetangganya seperti Johor dan Palembang. Namun, kejayaan Jambi tidak berumur panjang. Tahun 1680-an, Jambi kehilangan kedudukan sebagai pelabuhan lada utama setelah perang dengan Johor dan konflik internal. Tahun 1903, Pangeran Ratu Martangningrat, keturunan Sultan Taha, Sultan yang terakhir, menyerah Belanda. Jambi digabungkan dengan Keresidenan Palembang. Kesultanan Jambi resmi dibubarkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1906. Pemerintahan Kesultanan Jambi dipimpin oleh raja yang bergelar Sultan. Pada tahun 1707 sampai 1879, kediaman Sultan Jambi berada di Dusun Tengah, sekarang bernama Desa Rambutan Masam, Kecamatan Muara Tembesi. Berakhirnya atau runtuhnya Kerajaan Jambi. Munculnya perang dengan Johor dan konflik internal dari Kerajaan Jambi melatar belakangi runtuhnya Kerajaan Jambi. Kekuasaan Kerajaan Jambi diserahkan ke Belanda oleh Pangeran Ratu Martinggrat tahun 1903. Kemudian Jambi digabungkan dengan Palembang dan berakhirnya Kerajaan Jambi yang dibubarkan Hindia Belanda. Pertama, ada kehidupan ekonomi. Mulai berdatangan VOC yang dipelopori oleh Belanda pada masa Sultan Abdul Qahar untuk menciptakan hubungan dagang. Kerajaan Jambi adalah kerajaan dengan menghasilkan rempah-rempah berupa lada yang dijual, tetapi setelah kedatangan Belanda, dengan diperlakukannya VOC tersebut mengakibatkan rakyat mengalami kerugian. Yang kedua, ada kehidupan politik. Sultan adalah gelar yang berarti raja pada Kerajaan Jambi. Terdapat 4 bangsawan suku untuk menjadi raja, yakni suku Kraton, Kripan, Raja Empat Puluh, dan Perban. Dalam menjalankan kehidupan pemerintahan, keseharian raja dibantu oleh pangeran ratu yang kemudian akan dibantu oleh menteri dan dewan penasehat. Semua kedudukan pemerintahan tersebut dalam golongan keluarga bangsawan. Yang ketiga, ada kehidupan sosial. Memiliki adat bersindikat yakni syara pada pola kehidupan sosial masyarakat Jambi. Memiliki kependudukan yang heterogen. Dan yang keempat, kehidupan budaya. Islam dengan pengaruh dari kebudayaan Melayu menjadi asal mula kebudayaan Jambi. Mulai dari pesisir timur wilayah Sumatera terdapat pertunjukan seni budaya pengaruh dari kebudayaan Melayu. Mundurnya perekonomian dan perdagangan Kerajaan Jambi karena bandar-bandar pentingnya sudah melepaskan diri. Muncul dan berkembangnya Kerajaan Islam Samudra Pasai. Adanya serangan dari Kerajaan Majapahit. Pengkhianat yang dilakukan VOC. Adanya serangan dari Raja Dharmawangsa 990 Masehi. Serangan bertubi-tubi dari Kerajaan Kolamandala atau India. Berikut adalah beberapa peninggalan-peninggalan Kerajaan Jambi. Yang pertama, ada Rumah Batu Olak Kemang, ada Masjid Agung Al-Falah, dan Istana Abdurrahman Taha Said. Masuknya Islam di Jambi tidaklah tunggal. Teori Persia dan teori India, bahkan Hadratul Maut. Yaman menjadikan wacana tentang masuknya Islam di Jambi menjadi kaya. Masuknya Islam setelah runtuhnya kerajaan Hindu terutama di pantai Tim. Hubungan dagang antara kerajaan-kerajaan yang beragama Hindu mengadakan hubungan dagang baik dengan pedagang India. Jambi selain dipengaruhi perdagangan dalam alur Selat Malaka, bergantiannya sistem pemerintahan juga dipengaruhi agama. Ada yang mengatakan kedatangan Islam adalah awal abad pertama Hijriah abad 7. Teori kedua mengatakan kedatangan Islam dimulai di abad 13. Sejak itu, proses Islamisasi terjadi hingga berdiri kerajaan Muslim pada abad 13, Samudra Pasai.
Pertumbuhan kerajaan Muslim dimulai di Malaka pada awal abad 15. Perkembangan ini kemudian hingga ke Jawa, Maluku, hingga ke Patani bagian utara Malaysia dan bagian selatan Thailand. Ornamen masuknya Islam di Jambi dimulai dari pesisir timur. Cerita Datuk Paduka Berhalo dan Rangkayo Hitam masih hidup dan dianggap sebagai raja yang menganut agama Islam. Datuk Paduka Berhala dan Rangkayo Hitam merupakan raja yang berkuasa di jalur perdagangan Selat Malaka. Posisi Jambi, Muara Zabak, dan Pulau Berhala dalam lintasan Selat Malaka membuat posisi keduanya begitu penting abad 12-18 Masehi. Posisi pelabuhan di Selat Malaka menyebabkan adanya pembagian kekuasaan. Pemerintahan di kota bandar diserahkan kepada putra-putra sultan yang berkedudukan sebagai tumenggung atau adipati. Sekian dari kelompok kami, terima kasih yang sudah menonton dan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.